Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Gemini. Ini tarikan energi tertanggal 1 hingga 7 bulan Mei 2024. Seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke baik, langsung aja mari mulai situasi antara Gemini dengan pasangan asmaranya. Nah, jadi tunggu, mari selesaiin dulu ya. Nah, jadi begini ya. Di sini tuh kayaknya lebih banyak kartu yang terbalik, hanya satu ada kartu yang tegak. Nah, jadi di sini tuh mari lihat bahwa hubungan antara Gemini dengan pasangannya ini kayaknya konsepnya belum jelas gitu ya. Kemudian di situ tuh ada kemungkinan bahwa kalaupun sudah ada di situ komitmen, tetapi untuk saat sekarang komitmen terasa sangat rapuh gitu ya. Komitmen yang ada itu tuh mungkin bahkan bukan hanya sebatas rapuh saja, tetapi sudah dikangkangi gitu ya. Sudah dipatahkan sajalah komitmen itu. Ini terutama kalau ceritanya sudah rumah tangga. Jadi mungkin di sini tuh hanya berstatus sebagai suami istri atau hanya berstatus sebagai pasangan kekasih. Namun di sana integritasnya ya gitu ya. Integritasnya mari atau keberfungsian sebagai pasangan ini tuh bisa-bisa sangat lemah atau bahkan sudah tidak dilakukan lagi gitu ya. Jadi misalnya begini, yang satu punya gaya seperti ini, yang satu punya gaya seperti itu gitu ya. Jadi maksudnya gini, yang tadinya mungkin ikatan hubungan ini sangat kuat sekali, ada kemungkinan sangat stabil sekali gitu ya. Namun situasi-situasi yang demikian rasa-rasanya tidak lagi terjadi untuk saat ini gitu loh. Jadi kayak ada gonjang-ganjing dalam hubungan gitu ya. Mungkin memang kalau ceritanya pertempuran, keributan, nampak-nampaknya tidak secara frontal, secara hadap-hadapan, ada argumentasi yang sengit. Saya rasa tidak di situ. Namun kayak yang value dari hubungan ini tuh sudah tidak besar lagi gitu ya. Sudah tidak tinggi lagi di mata kedua belah pihak. Atau ini kalau ceritanya model pacar-pacaran, saya rasa modelnya ini tuh hanya pacar-pacaran yang iseng gitu ya. Di sana tidak ada targetnya, gimana caranya ini pacaran akan langgeng gitu ya. Kayak gimana ini statusnya pacaran bisa naik ke level pernikahan misalnya. Saya rasa untuk kedua-duanya mungkin saat ini lagi tidak mau repot-repot sampai memikirkan hal yang demikian. Maksudnya ya udah kita barengan, kita happy-happy, kita asik-asik, ya sudah begitu saja. Nah, beberapa akan memilih seperti itu, walaupun mungkin pada awalnya ada beberapa yang tadinya itu tuh kayak yang punya keseriusan. Ya, ini hubungannya bisa awalnya itu tuh ada niatan berkeseriusan menjalani hubungan. Tetapi karena pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam relationship ini, akhirnya hal yang demikian tidak lagi menjadi tujuan gitu ya. Akhirnya hal yang kayak keseriusan yang tadinya ada di awal relationship ini diambiarkan saja gitu ya. Akhirnya dipilih untuk diambiarkan saja. Nah, gitu ya, ada beberapa awalnya bagus, maksud dan tujuan, motif dibalik mencoba untuk bersama gitu ya. Jadi kayak yang bilang, oh ini harus diseriusin nih, ini harus disungguh-sungguhin ini. Bisa jadi awalnya beberapa demikian. Tetapi makin kesini, kok pilihan untuk menseriusi relationship ini nampak-nampaknya ya
sudah buyar gitu. Nah, tapi tentu beberapa ini terutama hal hubungan yang baru-baru aja kejalin ya, masih seumur jagung. Saya rasa ini kayak masih penuh dengan bercandaan. Penuh dengan bercandaan gitu ya. Jadi untuk beberapa rasa-rasanya hanya mengambil sensasinya saja di sini, sensasi senang-senangnya saja, sensasi mau asik-asikannya saja gitu ya. Jadi ibaratnya untuk beberapa ini maaf ya, ini kayak yang ketemunya tuh playboy sama playgirl, beberapa seperti itu. Ini hubungan yang masih fresh, hubungan yang katakanlah di bawah durasi 1 tahun. Kita mungkin di bawah durasi 7 bulan, yang kayak gitu ya. Jadi kayak yang aku nggak mau kok dengan dia gitu ya. Aku nggak mau serius kok dengan dia. Dia hanya sebagai permainannya aku saja gitu ya. Hubungan ini hanya sebatas game saja, sebatas asik-asik aja gitu ya. Sebatas kayak yang ya dijalani tanpa ada tujuan yang jelas. Untuk hahaha hihi saja gitu ya. Ya tadi untuk have fun saja. Tidak lebih dari itu. Itu loh. Nah, bahkan kayak kata Mari tadi, jika hubungan ini pun tadinya sudah berstatus suami istri atau sebuah hubungan jangka waktu yang panjang, ternyata untuk saat bulan Mei ini kelihatan relationship-nya telah rapuh di situ. Dan kalau Mari lihat, boleh jadi di sini tuh ya walaupun ini ceritanya suami istri, tapi bisa suami punya pasangan lain gitu ya, istri juga demikian, bisa di sini. Jadi kalau untuk kesetiaan rasa-rasanya tidak menjadi poin ketetapan atau poin utama dalam hubungan ini. Jadi mungkin ya beberapa kayak tidak merasa mendapatkan sensasi romantisme lagi gitu ya. Jadi dicarilah, diusahakanlah bagaimana caranya bisa menikmati sensasi itu gitu. Ya dengan pasangan sah tidak bisa diharapkan, dirasa, diasumsikan, tidak bisa lagi dirasakan, ya sudah dicari dari luar sana. Gitu ya, membuka dirilah kepada pria lain, atau kepada wanita lain. Nah gitu ya, kalau ini ceritanya sudah pernikahan atau sudah berstatus pacaran jangka waktu panjang. Nah seperti itu ya. Ini ya untuk beberapa kasus Mari lihat kayaknya ada nih omongan dari Gemini seperti ini. Ya kalau kamu senang, kalau kamu ketemu sama orang yang bikin kamu senang, kalau kamu ketemu sama orang yang bikin kamu cocok, ya monggo kamu jalan saja juga dengan dia. Beberapa ada seperti itu mengkompensasi karena dirinya juga melakukan hal yang sama. Gitu ya. Dirinya juga melakukan hal yang sama. Jadi seperti yang mungkin bahasanya aku tidak mau egois lah. Gitu ya. Nah ketika dia menyatakan bahwa dirinya tidak mau egois, maka dibiarkan jugalah dan bahkan seperti yang disupport sajalah bahwa dianya itu si pasangannya Gemini ini juga boleh mencari kesenangannya dia di luar gitu. Ya untuk beberapa seperti itu, untuk beberapa kasus yang sedikit agak unik gitu. Kalau Mari lihat ya justru ada supportnya di sana. Atau yang kayak bilang ya nggak apa-apa. Kita bareng, kamu juga ya terserah maunya kayak gimana, senangnya kamu seperti apa. Aku nggak mau larang-larang, aku nggak mau membatas-batasi kamu. Tapi omongan yang sedemikian rupa itu tuh Mari lihat menunjukkan bahwa sangat kecil keinginan untuk membangun satu hubungan. Sebenarnya kayak gitu ya. Satu hubungan terutama hubungan yang ceritanya jangka panjang. Gitu. Jadi mungkin beberapa kayak secara tidak langsung ngomongnya bertujuan
kamu jangan berharap banyak sama aku, gitu ya. Kamu jangan berharap banyak. Aku nih jangan dibebani dengan harapan-harapannya kamu, gitu ya. Nanti akunya repot, kamunya kecewa. Nah, jadi di sanalah ada gaya pembebasan. Aku pengen bebas, nah monggo kamu juga kalau mau demikian ya terserah. Nah, kayak gitu ya. Ya tadi motifnya aku jangan dibebani dan kamu jangan nanti merasa menjadi korbannya aku gitu. Jadi jauh-jauh hari sudah tak kasih tahu sama kamu, sudah tak coba sampaikan ke kamu bahwa aku nggak mau merasa bersalah. Aku nggak mau merasa bersalah, atau aku juga tidak mau memberatkan dirinya aku hanya untuk kebahagiaannya kamu saja. Nah kayak gitu ya. Jadi ini tuh bisa ketemunya romantisan ya, beberapanya ketika bertemu tentu di situ tuh ini terutama masih posisi pacar-pacaran ya. Ya, ini terutama, tapi bisa jadi juga yang rumah tangga sudah demikian. Pura-puranya romantisan gitu ya. Pura-puranya saja harmonis-harmonisan. Tetapi satu sama lain mari lihat ya, kalau mau merenung, kalau mau jujur, itu tuh bilangnya itu hanya candaan aja, itu hanya palsu aja, itu hanya bohongan aja. Mungkin dengan melakukan hal demikian bisa mengelakkan terjadinya pertempuran gitu ya, komunikasi yang akhirnya berujung dengan saling marahan gitu ya. Jadi untuk menjaga perdamaian sajalah gitu ya, berlakulah satu sama lain dengan acting yang ya bahwa tidak ada terjadi apa-apa, bahwa keduanya masih sama-sama cinta, keduanya ya sama-sama sayang gitu. Padahal mari lihat ya tidak seperti itu. Jadi ini bisa menjadi pelakon yang baik ya keduanya. Lagi-lagi nih terutama suami istri atau yang masih pacaran gitu ya. Yang ceritanya sudah di posisi pacaran, manis-manisnya aja di luar yang ada, tapi sebenarnya di dalam sama-sama mengerti bahwa itu adalah kepalsuan gitu ya. Tetapi beberapa bisa sudah dalam posisi tidak lagi mau berpura-pura, tidak lagi mau bersandiwara. Nah, di sini tuh bisa seperti terang-terangan menyatakan diri bahwa kita berdua sudah lagi tidak di jalan yang sama. Beberapa ya hanya menunggu ceritanya hubungan ini dipatahkan statusnya oleh pengadilan agama atau pengadilan negara jika sudah suami istri gitu ya. Beberapa hanya kayak menunggu ofisialnya aja bilang bahwa kita sudah selesai, hanya nunggu ofisial. Kalau sikap laku dan tindakan beberapa berani sudah dengan terang-terangan nunjukin bahwa kamu bukan cinta dalam hidupnya aku, kamu bukan partnernya aku bukan siapa-siapanya kamu juga nothing bagi aku gitu ya. Beberapa akan berani seperti itu. Tapi hal demikian mari lihat bisa terjadi kalau sudah cukup lama berpura-pura bahwa keadaan masih baik-baik saja. Gitu ya. Untuk beberapa yang sudah berani terang-terangan, tadinya ini tuh ya seperti kata Mari tadi bahwa kayaknya sempat menghabiskan waktu untuk berakting, untuk bersandiwara gitu ya. Tapi sandiwara itu terasa sudah tidak bikin nyaman lagi, maka perasaan yang sesungguhnya itu yang akhirnya dipancarkan melalui sikap gitu. Jadi di sini bisa dingin gitu ya. Ketika bertemu ya hanya sebatas formalitas saja, atau mungkin beberapa bahkan dengan sengaja mengelakkan pertemuan gitu ya, mengelakkan biar jangan terjadi interaksi. Nah gitu. Jadi ini tuh
kalau dilihat dari kesungguhan sebuah relationship, ini belum ada ceritanya sungguh-sungguh, atau di sana tuh kesungguhan telah merosot tajam. Nah, gitu ya, kesungguhan telah merosot tajam. Gitu. Ya, untuk marah-marahan, mari rasa mungkin ada tapi tidak terlihat karena dia kadarnya ini tuh tidak besar gitu ya, tidak besar. Jadi kalau dilihat ya lagi-lagi kericuhan, keributan gitu, kayak kucing lagi berantem gitu ya, ini hampir bisa dipastikan tidak ada, terutama di 1 hingga 7 bulan Mei gitu ya. Paling-paling ya tadi dengan pengekspresian pengabaian, dicuekin gitu ya. Tidak ada upaya untuk membangun sebuah suasana yang memungkinkan untuk harmonis lagi, untuk bisa mengakses kesungguhan dalam membangun hubungan lagi gitu ya. Nah itu kalau tadi yang hubungannya telah serius. Tapi ya lagi-lagi kalau hubungan ini ceritanya masih baru-baru, saya rasa ini pure bercanda, pure happy. Sebatas rasa senang, sebatas rasa suka, masih belum terlalu repot ya, belum mau repot gitu ya, belum mau repot dalam mengkonsep boro-boro mau membangun relationship. Hanya ya ketemu hahaha happy, joget-joget mungkin ya, makan minum, chatting, saling rayu, saling gombal gitu ya. Saling ngerjain, nah ini bisa ya. Rayu-rayu, saling gombal, saling ngerjain, saling bercanda, saling nunjukin kenakalan. Nah, hanya di situ saja dulu untuk di energi 1 hingga 7 bulan Mei ini. Masih di sana. Masih ceritanya asik-asikan saja gitu ya. Asik-asikan saja, gombal-gombalnya bisa seperti gombal-gombal kekuatan cinta antara Adam dan Hawa gitu ya. Tapi sesungguhnya itu tuh masih di posisi palsu belaka gitu ya. Tapi nggak tahu nih besok lusa apakah akan kemudian datang keseriusan, yo nggak tahu. Ini kebetulan pembacaan hanya dalam rentang waktu yang sempit gitu ya, 1 hingga 7 bulan Mei 2024 ini. Oke, di dalam pembacaan ini hadir energi dari Capricorn di sana, Pisces hadir, Libra hadir, Cancer ada di situ, kemudian ada Gemini, kemudian di sana ada energi dari Scorpio, dan kemudian hadir energi dari Leo ya. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.